ada prasyarat peradilan sesat dalam perkara Morakate, bukan semata-mata kasus pembunuhannya, tetapi apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu. Ada satu buku di tahun 2010 yang saya baca, 2010 atau 2011, yang ditulis oleh Pamungkas, judulnya Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Peradilan di Indonesia. Salah satu ciri peradilan sesat, kalau seandainya satu perkara yang bukan kriminal, yang bukan kejahatan, tetapi dicarikan cara, dicarikan jalan untuk seolah-olah adalah tindakan kriminal. Orang yang sebenarnya tidak perlu dipanggil jadi saksi, tidak perlu diminta keterangan, tetapi sengaja dipanggil, itu pada akhirnya melelahkan bukan hanya terdakwa, teman-teman yang selama ini mendampingi kawan-kawan di Morakate, keluarganya Pak Mr. Antoni, ada Bung Andre sebagai anak sulung dan kawan-kawan semua. Jadi agak sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa ada prasyarat peradilan sesat dalam perkara Morakate. Salah satu ciri yang lain adalah memaksakan kasus kriminalisasi itu. Ada semacam relasi yang tidak seimbang antara warga Morakate dengan pihak perusahaan. Artinya ada kemungkinan besar aparat penegak hukum, mulai dari hulu ke hilir, itu lebih mengedepankan standingnya kepada perusahaan dibanding kepada masyarakat Morakate. Itu yang dimaksud dengan upaya kriminalisasi diakibatkan oleh ketidakseimbangan atau relasi yang tidak seimbang antara warga dengan pihak perusahaan. Yang kedua, ciri lainnya, kalau kita bicara soal kriminalisasi adalah, teman-teman kalau lihat perkara ini, penetapan Mr. Antoni sebagai tersangka, itu kan jauh setelah peristiwa hukumnya. Ada 8 bulan atau 9 bulan perkara yang bergulir, kemudian penetapan Pak Mr. Antoni. Apakah tidak pernah kita bayangkan jangan-jangan Pak Mr. itu dijadikan sebagai kambing hitam akibat kegagalan aparat penegak hukum menyelesaikan perkara atau tidak-tidaknya mencari siapa pelaku pembunuhan terhadap almarhum Asel. Kalau seandainya peradilan itu masih menggunakan akal sehat, dia harus tunduk terhadap prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip hukum yang kita mention di dalam Amicus Curiae itu adalah prinsip hukum yang kita sering sebut sebagai lex meteor atau lex vaporeo. Kalau seandainya ada satu produk hukum yang dibuat pada saat perkara itu bergulir, harusnya cara pandang hakim itu menempatkan aturan yang jauh lebih menguntungkan sebagai terdakwa. Coba kalau teman-teman buka KUHP yang baru, kan prinsipnya ada 3 kan, sebagaimana yang sering dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan wakil-wakilnya itu gitu. Pencegahan, rehabilitasi, dan resosialisasi. Dan itu yang tidak kita dapatkan sepanjang persidangan. Mungkin kira-kira setahun ya sudah berlangsung persidangan itu. Kalau kita pakai konstruksi KUHP yang baru, prinsip yang kita sebut sebagai lex meteor atau lex vaporeo itu, kira-kira begini analoginya. Yang berkembang di pengadilan, kalau kita pakai KUHP yang baru itu adalah bukan semata-mata kasus pembunuhannya, tetapi apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu. Apakah muncul dalam persidangan? Tidak. Inilah salah satu alasan kenapa kemudian kita menganggap ini adalah skema peradilan sesat. Kalau kemudian yang selalu ditonjolkan adalah perkara pembunuhannya, bukan sebab musabab, bukan asbabun nusul, kenapa kemudian peristiwa pembunuhan itu terjadi.